Jangan keluar dari zona nyaman. Kok bisa gitu? Simak penjelasannya di video kali. Hai, balik lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar yang akan membagikan tips seputar pengembangan diri serta produktivitas. Silahkan bisa ikuti juga aku di Instagram, ada di Spotify, ada di TikTok juga, dan di sana banyak sekali konten-konten edukatif, inspiratif, dan menarik. Mungkin kamu langsung bingung, loh kenapa jangan keluar dari zona nyaman? Mungkin kamu heran, bukankah itu yang membuat kita berkembang? Bukankah itu yang membuat kita bertumbuh? Nah, perhatikan ya, memang itu yang sering sekali menjadi framework dasar, framework umum, keluar dari zona nyaman. Mungkin kamu juga pernah melihat gambar ini, ada 4 buah lingkaran, dan kalau kita mau bertumbuh, mau belajar, mau berkembang, maka kita harus keluar dari comfort zone kita. Yes, itu masuk akal. Tapi bagaimana kita berani challenge sebuah idea? Bagaimana cara kita bisa menantang dan melihat dari perspektif lain? Ada satu perspektif untuk kita tidak keluar dari zona nyaman, namun kita memperluas zona nyaman kita. Apa artinya? Tentu ketika kita menganggap keluar dari zona nyaman, kita melakukan sesuatu yang kita tidak nyaman. Namun yang sering kali terjadi apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, kita akan kembali lagi otomatis ke sesuatu yang kita nyaman. Benar gak? Ya namanya manusia mencari kenyamanan. Kenapa kita malah cari sesuatu yang gak nyaman buat kita? Maka ketika kita punya comfort zone, goal kita bukan keluar, tapi memperluasnya. Apa contohnya? Sebagai contoh, kalau misalnya aku tiba-tiba berkarir menjadi seorang koki, aku nggak senang masak, buat aku itu tidak nyaman, maka tidak lama pasti aku akan kembali ke karirku sekarang lagi. Oke? Jadi, kalau kita melihat dalam perspektif keluar dari zona nyaman, sesuatu yang kita nggak nyaman, kita akan balik lagi. Tapi kalau kita mencoba memperluas zona nyaman, kita coba perlahan-lahan, dikit-dikit dulu, aku nggak langsung switch karir menjadi koki, aku akan ambil project, aku akan ambil kelas memasak, itu akan lebih menarik. Coba stretch dari dalam, zona nyamannya diluaskan sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi ketika kita memilih karir, ketika kita memilih suatu hal dalam hidup kita, carilah sesuatu yang memang kita senang, yang memang kita enjoy. Karena tujuan kita hidup ya buat bahagia, buat joy, buat gembira. Memang dalam konteks-konteks tertentu kita perlu mengupgrade skill kita. Dan memang pressure itu perlu. Tapi perhatikan, pressure atau tekanan, ada tekanan yang tidak nyaman, ada tekanan yang nyaman. Benar nggak? Jadi kalau kita tahu pressure lah yang buat kita bertumbuh, carilah pressure-pressure yang nyaman. Bukan berarti karir sekarang sepenuhnya mudah. Enggak. Tentu saja ketika membangun menjadi seorang kreator, tidak mudah. Menjadi seorang penulis, tidak mudah. Ada waktu-waktu di mana aku harus memaksa diri untuk nulis, memaksa diri untuk bikin konten, memaksa diri untuk syuting, memaksa diri untuk ngedesain, untuk ngedit, dan seterusnya. Kenapa? Karena masih membangun, karena masih bertumbuh. Dan sekarang pun masih ada juga hari-hari di mana lagi nggak pengen ngerjain kerjaannya, nggak pengen ngerjain tugasnya, nggak pengen ngelakuin habit, tetap harus lakuin. Apakah itu kondisi dan nyaman yang buat berkembang? Kalau menurutku, karena ini adalah karirku, aku tetap merasa nyaman, aku merasa joy, aku merasa gembira melakukannya, tapi memang lagi nggak asik aja gitu. Sehingga pressure-nya itu terasa, tekanannya itu terasa, tapi tetap nyaman karena memang mencintai prosesnya. Itulah konteks untuk kita, bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman kita. Dan kalau kita memperluas zona nyaman, maka akan banyak sekali bidang-bidang tempat-tempat yang kita nyaman. Kenapa? Zona nyaman kita udah luas. Jadi mencoba ini nyaman, mencoba itu nyaman, mencoba ini nyaman, mencoba itu nyaman. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman kita kan tetap di situ-situ aja. Tetap kecil. Jadi kita malah melintasi, malah mencoba banyak hal yang kita tidak nyaman melakukannya. Dan itu yang membuat kita kembali. Oke? Semoga kamu paham perspektif ini dan kamu paham apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, cobain hal yang memang kamu suka, yang memang kamu nyaman, walaupun sekarang kamu belum pernah lakukan. Yang kedua, ketika kita mencoba hal baru, coba perlahan-lahan, jangan langsung banting setir sepenuhnya. Kecuali kalau kamu memang benar-benar sudah yakin. Yang ketiga, penting untuk kita mencari pressure, tekanan untuk membuat kita bertumbuh, tapi pastikan pressure-pressure itu masih dalam konteks zona nyaman kita. Dan yang keempat, coba kita punya banyak bidang yang kita nyaman melakukannya. Kenapa? Karena kita memperluas zona nyaman, bukan keluar dari zona nyaman.
Semoga bermanfaat dan semoga kamu paham betul yang dimaksud di video ini. Kalau masih ada yang bingung atau kamu nggak setuju, silahkan boleh tulis di komen, kita diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.